masyarakat tentang kesehatan. Nah, yang keempat ini ada papat pertanian, perikanan, perkebunan sama pertanian sama apa? Peternakan. Benar, sorry Mas, agak grogi saya. Yang selanjutnya ada filantropi, yaitu menaungi kayak sosial budaya dan olahraga keagamaan lah. Budaya. Nah, selanjutnya ada infrastruktur, dan yang keenam ada Astari, alami sehat dan lestari, itu tentang lingkungan. Nah, yang salah satu kita kunjungi saat ini salah satu program desa berseri atau kemandirian ekonomi. Nah, tadi ke 6 pilar tadi itu diwajibkan di peraturan SDM nomor berapa itu ada untuk mencakup ke 6 program tersebut. Nah, salah satunya tentang kemandirian ekonomi ini. Nah, kita mendampingi 3 desa binaan Mas, ada Desa Tani Harapan, di sini ada Kelurahan Teluk Dalam, ada juga Desa Batuah yang tadi kita kunjungi. Nah, beberapa desa punya sumber daya alam masing-masing gitu yang ada di sekitar masyarakat. Nah, salah satunya kalau di Desa Tani Harapan itu salah satunya Kelulut. Nah, kalau ini untuk amplang kan ibaratnya ciri khasnya Kalimantan Timur lah katakanlah seperti itu. Ketika kita pulang dari Samarinda atau beragam jenis amplang itu kan banyak. Nah, salah satunya kita mendorong ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani, untuk belajar berwirausaha, dan produknya pun sudah cukup banyak ini di KWT Tani Barokah namanya di sini. Yang unggulan yaitu salah satunya amplang, stick seledri, ada juga manisan jahe, manisan kencur segala macam, dan ada juga keripik pisang seperti itu. Nah, ini salah satu yang agak ramai di pasaran amplang ini Mas, kebetulan. Jadi tujuan dari adanya program kemandirian ekonomi ini, harapannya setelah tambang kan nggak selamanya nih, pasti siklusnya nih naik, ketika pas eksplorasi naik, produksi sampai puncak produksi, lama-lama kan turun. Nah, harapannya ketika dengan adanya program PPM ini, grafiknya tetap paling nggak stabil karena naik lah seperti itu. Biasanya tingkat ekonomi masyarakat itu berbanding lurus dengan pertumbuhan grafik kayak produksi. Semakin banyak produksi, semakin banyak karyawan, semakin banyak peluang usaha di situ, kontrakan segala macam, ekonomi karyawan, ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh. Nah, harapannya dengan adanya ini, setelah nanti mungkin tambang tutup, para warga atau para binaan itu bisa tetap stagnan naik dengan usaha-usaha yang kita bekali atau ilmu-ilmu yang kita salurkan ke mereka. Nah, dari proses produksi, pengemasan, keamanan sertifikat pangannya segala macam kita dampingi semuanya seperti itu. Jadi harapannya ketika selain mereka produksi tapi tahu juga nih mekanismenya atau runtutannya seperti apa. Pastinya kan seperti itu. Apalagi di zaman internet sekarang ini kan peluang-peluang usaha terbuka lebar lah seperti itu. Nah, salah satunya yaitu untuk penjualan online atau marketplace gitu kan bisa lebih nyaman. Hanya saja mungkin kondisi di lapangan sama teorinya kadang agak susah. Agak susahnya kenapa? Karena merubah pola pikir itu lumayan susah Mas, intinya seperti itu. Nah, kebetulan masyarakat di sekitar desa binaan kita orangnya welcome, maksudnya mau menerima hal-hal baru yang selagi itu positif. Tergantung kita penyampaiannya seperti apa. Nah, mungkin mau coba masuk kah atau gimana? Ya, perwakilan aja. Perwakilan boleh, nggak apa-apa, nanti bergantian ya, sambil masuk sambil kita ngobrol-ngobrol lah. Barangkali ada yang mau tanyakan atau apa, tanyakan aja. Sambil masuk nggak apa-apa. Masukin. Ya, intinya tanggung jawab sosial perusahaan itu wajib ada Mas. Jadi sambil masuk aja, nggak apa-apa. Saya icip-icip, nyoba-nyoba. Kan biasanya senang icip-icip nih, nyoba-nyoba makanan. Kami dari Fakultas Teknik Pertambangan. Jadi kami dari kelompok 3, kami ini akan membuat laporan. Laporan itu berisi tentang poin itu tentang PPM. Jadi PPM itu yang dikembangkan oleh KE ke masyarakat. Mungkin dari kami ada beberapa pertanyaan, kan ini masuk dalam lingkungan KE ya. Awal mula dari pembentukan kelompok ini gimana sih Bu? Apakah masyarakat sini, apakah lebih gampang kelompok ini dibuat atau lebih susah gitu?
mengumpulkan mbak-mbak adanya apa? Kalau untuk pembutuhannya sih ya awalnya dari pemerintah desa sih yang bentuk, terus kita dibina sama dari perusahaan pembinaan. apa itu dikasih pelatihan Ya, kalau angklung ini ya bulan 9 kemarin. oh, baru Ya, baru. oh, jadi untuk Lampang ini baru 2 bulan Ya, sekitaran itu bulan 9, Mbak. Kalau kita Awal bulan KKN 9 kami pelatihan. jadi tiap hari dalam Terus habis pelatihan itu kami langsung kira-kira solusinya yang terbaik apa? pemasaran terus untuk produksi apakah itu dibantu sama KKN atau kemandirian dari kelompoknya sendiri dan jadi untuk label-label sama promosi-promosi ke ini. dari masyarakat terhadap KKN perusahaan KKN yang ada di sekitar sini dari Alhamdulillah sangat membantu sih. dari perusahaan KKN dan kalau dari Ibu ya yang Sebagai contoh dari pihak KKN apakah membantu masyarakat ini atau kan statement di masyarakat ini bahwa perusahaan batubara itu kan agak miring ya isunya, tapi untuk masyarakat yang benar-benar yang ada berada di lingkungan tambang kan pasti dia yang lebih tahu gimana perusahaan itu kan. Kalau dari Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah aktivitas di sini segala kegiatan-kegiatan kita di sini kan atas bantuan dari perusahaan maupun UKM dan perusahaan yang lain yang ada di sini terus membantu. Kalau dari sebelum kelompok ini dibuat, yang sekarang dibuat itu perubahannya agak lumayan besar atau belum terlihat perubahannya? Perubahannya memang besar, soalnya dari pemasaran kan, dari perusahaan-perusahaan kan ada mengusulkan ke sini, jadi minta dari perusahaan ini sekian, dari perusahaan ini sekian kan. Kalau dulu kan paling pesanan masyarakat saja. Ini produknya udah dipasarkan ke cuman di wilayah Wajanan ini atau udah keluar Wajanan? Masih di Rajanan sih. Maksudnya kita belum ada label halal ini, Mbak. Jadi belum bisa masuk ke ke supermarket kan belum, ini belum bisa, masih di warung-warung ini. Iya. Kalau di kantor-kantor perusahaan kayak ini di situ. Jadi dari KKN-nya memang mendukung 100% gitu ya? Nah, dari Ini orang-orang kelompoknya itu apakah rencananya dari pihak KKN atau dari kelompoknya itu hanya berkembang pada amplang atau ingin mengembangkan dari restoran? kalau Kalau produk KWP kami sih ada beberapa pembangunan, cuma yang laris ini mungkin lebih ini kenal. Oh, ini amplangnya kali anggota kelompok jadi diproduksi masing-masing Misalnya kadang kita rumah kadang sekali produksi mungkin. Kalau kami sih masih kecil-kecilan, Mbak, paling 6 kiloan, 8 kiloan. malah udah mulai Tergantung ini aja sih, tergantung pesanan orang. Ya, ketika Ini ada- belum nyetok ini. Kalau ada yang pesan baru kan buat. jadi Untuk siang hari ini nanti kita akan melihat secara langsung tentang ini, tentang Klulut. Ini ketuanya Pak Jumabir. Kita kasih nama kelompoknya asli gitu, Pak. Asli? Iya, alami, sehat dan lestari gitu. Alami gitu. Kenapa alami? Karena dulu kita ya yang di sini lebih memang benar alami. Karena sepengetahuan saya di beberapa tempat ada yang menambahkan nutrisi biar manisnya itu ada pakai apa namanya permen yang expired segala macam, itu ada kasih gula juga dicairkan untuk tambahan makanannya gitu. Itu dilakukan dengan tujuan pada saat musim hujan gitu, terutama madu-madu yang lebah di keliling itu, Pak, pakai stup itu, pakai kotak-kotak itu yang diangonkan itu, yang digembalakan maksud saya itu. Jadi di sini kita namanya asli, alami dan lestari seperti itu. Jadi sehat, karena yang sehat kalau madu ini dari Profesor Enos Tangge ini, kalau madu Klulut vitamin C-nya 85,65. Kalau vitamin C kita beli sejenis yang lain lah ya, botol-botol segala itu 90. Tetapi ini kan alami, lebih sehat lagi. Jadi ya kita lokal, untuk lokal ya kita minum madu kita sendiri. Jadi nggak usah pakai vitamin, tapi ini juga vitamin insya Allah sangat bagus. Kalau sudah Rasul Pak ya, untuk penyembuhan itu juga bagus untuk dari madu, apapun madunya. Itu
Jadi pengatarnya dari saya itu aja Pak. Ini Pak Jumabir, beliaunya langsung ketuanya. Beliau juga guru di sini dengan Bu Sutra juga sama-sama gurunya. Satu sekolahan. Mudah-mudahan nanti bisa monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Nanti setelah di sini kita akan keluar langsung bagaimana panennya, bagaimana rasanya. Saya nggak bisa ngomong karena nanti saya salah ngomong karena kadang berubah gitu rasanya nanti. Itu aja dari saya, Pak Sondek. Terima kasih. Mungkin saya pengen tahu Pak, awal mula gitu ya, awal mula kenapa program Madu Klulut yang dikembangkan di sini gitu, kenapa nggak yang lain? Kemudian kan dulu kalau saya lihat masih kecil ya, 3 orang, 4 orang, sekarang udah hampir 38 orang. Nah ini kita pengen sharing saja sih Pak, kira-kira apa yang membuat masyarakat ini jadi pengen ngembangin ini? Apakah dilihat dari sisi pendapatan ekonominya menjanjikan atau bagaimana gitu ya? Mungkin kita pengen langsung sih Pak. Itu Pak. Kalau menurut saya kan saya juga pertamanya belajar dari kepala dinas UPT saya, disuruh syarikan. Setelah saya dapat, sudah ambil. Kan saya juga mau belajar. Jadi pertamanya kan dikasih kota, sarannya dibongkar, baru dikasih masuk di kota. Setelah lama 15 kota punya saya kasih gitu, alhamdulillah kabur semua. Oh gitu Pak ya. Setelah tanya lagi sama teman-teman, bilangnya lock aja. Jadi saya bilangin sudah teman Pak Samsudin, lock aja. Ya apa? Sana diambil sama tempatnya. Sampai sekarang alhamdulillah berhasil. Dulu diketawain sama orang-orang itu, bolak-balik bonceng kayu pulang ke rumah. Tapi sekarang alhamdulillah biar disuruh orang ketawain tidak mau juga. Soalnya banyak sudah hasilnya. Terutama itu hasilnya yang madunya itu, apalagi madunya bagus khasiatnya. Jadi sampai sekarang banyak sudah teman-teman yang mau ikut. Sampai sekarang sudah lebih 38 orang. Dulu berempat aja saya. Berempat aja Pak ya? Iya, pertamanya. Ini dulu Pak Samsudin ini tidak mau juga. Tapi lama kelamaan disuruh bilangnya sama istrinya, Bu Sutra bilang, ayo ikut juga Pak. Banyak sudah punya Pak Jumabir. Nah ikut juga. Dia yang pertama berhasil soalnya pertama diambil ini langsung di lock memang. Langsung yang ditanam di depan ini langsung dia yang pertama berhasil di sini. Kalau punya saya yang 15 kota itu Itama, ya alhamdulillah kabur semua. Kabur semua Pak. Ya setelah saya lock ya baru sampai sekarang berhasil. Kalau boleh tahu Pak, sekarang per bulan berapa liter Pak ya? Untuk mungkin perorangan dulu nih Pak. Mungkin contoh punya Bapak dulu. Jadi Kalau punya saya satu bulannya itu palingan sekitar 30 liter. 40 40-an? 40 loh. Iya. 20 lebih aja. 20 lebihnya 30. Mak sambil dimakan Mas. Coba Mas. Iya. Jangan dilihatin aja. Sambil dimakan. Dibuka Pak. Luar biasa berarti ya. Sudah. Menjanjikan gitu loh Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Itu baru dari madu aja Pak. Iya. Tapi 30 liter per bulan. kemarin waktu pertama COVID dulu bilangnya istri saya, wih banyak hasilnya penjualan madumu daripada sarang waletmu nih. Nah, iya kan baru juga itu. Puncaknya kemarin waktu itu sangat Dibutuhkan. Iya. Pak, itu
Ya biasanya per mili di sini. Ya kan botol begini kan 250 mili. Ini harganya 150. Iya. Iya, 250 mili. 150.000 Pak. Iya. Dicoba mas, dicoba sebelum pakai madunya. Ya. Keren ya. Kopinya campur madu. Dicoba ya. Kalau ini aja masem. Ini cuma ada masem. Ini apa? Ini. Ini habis ini. Iya, dicampur madu enak pak. Apa nyicipi apa langsung minta sendok? Sendok. Kurang pak. Mau nyicipi ini dulu. Nyicipi rasanya aslinya belum dicampur nggak apa-apa itu. Saya sudah Pak. Sudah ya? Kasih saya itu. Oh iya iya ya. Kalau yang bunga telang gimana Pak? Bunga telang itu di sana pak, di RT 11. Tapi nanti di sini juga ada pak, bisa diambilkan. Kalau itu dari RT 11 pak, ini RT 12. Ini berarti masuk desa binaannya KE. Iya, ini desa tani apa dusun tanah merah atau tani baru. Tani baru. Iya, ya kalau pedukuhannya kalau di sini apa namanya tepok. Tepok. Nama kampungnya Pak. Kampung Kalau Tepok. yang ini, kalau yang dipindah ke itu perumahan itu, Walimpong. Beringin Jaya itu Beringin Jaya. Tani Harapan dusunnya Beringin Jaya. itu sebelah mana itu Pak? Masjid tadi mana? Oh, yang tadi masuk dari ujung sana, yang tengah-tengah ada patung. Kan belok kanan kita ke kantor, ini yang lurus. Iya. Oke. Dekatnya ini berarti CV Bara apa itu? Dekatnya perusahaan juga itu. Enggak di situ. Dekat kantor desa. Oh, dekat kantor desa. Iya. Dekat kantor desa Tani Harapan. Iya. Ini bikin kembung nggak Pak? Enggak. Saya biasanya kalau minum kopi itu kembung Pak. Anu aja Pak, teh, Enggak Pak, kalau teh aja. Enggak kalau dikasih madu Pak. kasih madu aman, insya Allah aman Pak. Aman nggak Pak? Aman Pak. Manis ya, lebih manis. Makanya kan kita ada masukan dari yang Profesor Enes Tangke itu ditambahkan tanaman vegetasinya untuk kaliandra. Kaliandra itu kalau dengan bunganya ini jadi aromanya khas, juga rasanya lebih manis. Tapi nanti kalau kebanyakan itu Pak sama dengan yang Madu biasa. enggak sama yang di di daerah-daerah lain. Kita harusnya punya tumbuhan khas. Iya. Kalau ini memang untuk mencampur aja. Kalau di sini enggak, soalnya masih banyak hutang jadi Betul jadi. ya. Iya. Nggak usah dicampur-campur Iya. kaliandra atau apa itu nanti tambah ini sama dengan produk lain. Iya. Ciri khasnya memang kalau madu ini apapun jenisnya itu kecut-kecutnya ada, mesti masamnya lebih dominan gitu. Karena kapan hari waktu manis apa ya? Iya. Waktu madunya manis ada orang yang nolak. Ini kok jadi manis gitu. Malah nggak Nggak. percaya gitu. Dikembalikan dan nggak jadi beli gitu. Termasuk bos. Iya. Pak Widya termasuk Pak Widya. Oh, Pak Widya terus dikembalikan. Enggak dikembalikan sih Pak, tapi bilangnya maunya saya yang kecut Pak. Ya, maaf Pak, sekarang enggak ada soalnya Pas bunganya kenapa itu. bisa? Ya dari nektar sendiri. Yang manis diambil. Kemarin saya bawakan ke kantor. Maunya saya yang manis, yang kecut Pak, enggak mau yang manis. Enggak ada Pak, soalnya memang dari lebahnya sendiri yang Karena musimnya kan. Iya. Soalnya musim kembang, bunga, Iya. buah durian. Karena ini kan multiflora tuh Pak. Iya, iya. Multiflora. Kecuali kalau yang di Anggon digembalakan itu yang dipakai stup ya. Kota-kota itu kan pakai truk. Cari yang randu, cari yang kebun nanas, cari pohon durian, ada yang lengkeng. Kan kalau mungkin di Jawa di mana kan biasanya juga banyak di sini juga ada madu randu, madu kopi, madu lengkeng kan ada sendiri-sendiri. Karena itu memang digembalakan, dibawa ke tempat yang khusus ada kebunnya seperti itu. Nah, di tempat tertentu di ini ya. Iya, Pindah lagi. betul iya. Kalau ini disedot,
panennya. Jadi sudah disedot, nanti diisi lagi mangkok madunya itu diisi lagi. Ya kalau istilahnya air ya air madu isi ulang gitu ya. Nanti lebih jelasnya nanti praktek nanti langsung melihat panen bersama di depan, jadi lebih percaya langsung gitu. Bagusnya kayak gini nih dibikin tur paket Pak. Iya, kemarin sempat ada namanya petik madu Pak ya. Petik madu langsung dari sarangnya gitu lah. Sedot madu langsung gitu. Itu keren loh Pak. Misalkan kunjungan kalau di Batuah itu kan banyak tuh. Oke. Di mana tempat-tempat masyarakat sekitar kan banyak tuh. Ada di kayak Insani misalkan. Ya Insani punya program ke Insani, ke KE, ke Trisensa, ke Baramulti. Nah itu maksudnya Untuk field trip di situ gitu langsung ya. Field trip di tur paket. Iya. Ya nanti mohon masukannya Pak ya. Ya kita masih belum banyak pengembangan lah, tapi kemarin Mungkin diinisiasi KE Pak. Iya. KE yang menginisiasi, nanti kumpulkan teman-teman sekitar KE, nanti masyarakatnya juga dikumpulin, jadi bikin gitu. Jadi jaringannya satu publikasi gitu Iya, Pak. iya. Dari aspek akademisi kan, jadi mungkin misalkan kegiatan ekskursi atau kegiatan pas setelah ujian, ya kita ada paket tur ke sini. Iya. Kemarin lagi merancang sih, belum selesai wisata gitu. Jadi Nah, termasuk betul, untuk betul. anak-anak, untuk umum gitu. Di sini sih yang sudah kan ada forum TJSP itu Pak, sudah 2 kali ke sini. Pak itu ya Pak, siapa namanya? Pak Agung, terus TJSP Bukar. kan ada? Bukar yang ini yang Bukar. Oh, yang Bukar. Iya, kalau yang kecamatan hampir seluruh sini udah pernah ke sini. Yang dari Prokol ke sini, dari Medco Energi juga ke sini. Pak itu Pak siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi. Kemarin ada yang beli banyak itu Pak, beli yang 12 liter berapa itu dikasih harga 400 Bu ya. Tujuannya biar kita yang penting promosi dulu Pak, promosi dulu karena ada yang di Tenggarong seberang juga ada. Di sana ada di Spari kan ada juga masih satu botol ini, yang satu botol 250 ml 200.000 gitu, ada 250.000 juga, ada yang macam-macam, ada yang 750 Pak ya di Mangkurawang itu. Iya. Mangkurawang ada juga di Ladaya itu Pak. Iya. Masuk kampung Jambu, situ ada 750.000 1 liternya. Ada yang 1 juta juga, ada macam-macam. Ini Pak, ternaknya itu harus tempat tertentu atau gimana? Oh, enggak, Sembarang aja. sembarang aja. Yang penting ada Iya. pakan. Iya. Bukan ada dibikin juga itunya. Namanya blok. Bloknya. Lok, namanya lok, ya kayu lah ya, kayu Pak, kayu lok. Kayu yang beluban dimasukin lebah, tinggal situ bertelur, bersarang. Pemilihan Itu induknya sudah yang diambil. Cari di hutan dulunya. Oh, dari induknya. Iya. satu ya. Iya. Satu dulu. Iya. Pertamanya itu setiap kayu ada yang berdiri itu kita datangin. Kalau ada dilihat terbang di atas ada coronnya ya berarti diambil sudah. Ngambil satu atau ambil banyak Pak? Nangkapnya buat Satu Enggak satu aja. satu pohon dipotong, satu pohon mati. Ada semua induknya di situ. dipotong Jadi gitu. diambil, bawa pulang dulu. Betul. Habis itu nanti berkolonis di sekitar itu. Iya, dibuatkan topi, dibuatkan kotaknya. Waktunya belum Kotak ikut bertelur. sama saya kan dibilangin, nggak usah seringnya semalam. Nggak tahu arahnya kayu mau kemana. Tapi setelah dia ikut, ada punya dia, ku temani ke sana ambil, bilangnya baru 4:30. Tebang sudah ya? Nggak usah dulu dia coba induknya baru masuk, baru berdatangan cari makan masuk di situ. Setelah malam, baru kumpul semua di dalam, tebak sudah. Jadi malam setelah pada pulang Pak, kan kalau siang masih cari makan. Kalau malam udah Iya. udah masuk. Enggak terbang dia. Enggak, kalau malam enggak Pak. Sudah ditutup lubang. Lubang masuknya ditutup dulu. Kalau malam kan ditutup lubang masuknya itu Tahu baru sudah terbang. siap pindah rumah gitu aja. Iya. Jadi kalau siang survei cari pohon-pohon yang ada ketahuan itunya, ada sarangnya. Jadi kalau sekaligus memperkirakan nanti kalau dipotong jatuh kemana gitu Pak, sering mengarahkan potongnya malam gitu Pak. Tapi tidak setiap batang berdiri, kalau terus kan Iya. kayu Pak. Karena kalau ada telurnya itu sudah pasti berlubang di dalam. Karena tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam. Jadi pasti, meskipun itu pohon masih hidup, tapi kalau sudah ada telur di situ berarti sudah berlubang di dalam. Tidak panjang lagi mulutnya. Satu
satu batang itu Pak bisa menghasilkan berapa liter gitu? Ya punya saya kemarin itu waktunya kemarau kemarin di sedot itu satu loknya itu 4 liter. 1 bulan Satu batang. sekali panen. Satu log gitu. Satu lok Kita aja. langsung lihat aja ya Pak. Kok kelihatannya menjanjikan gitu loh Pak. Ya kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Aman. Aman. Ya. Langsung praktek aja. Langsung praktek yuk. Yuk kita lihat yuk. Ikutin, lanjut terus. Memang ini Pak. Boji, Bapak mau nyoba pipet. Kenapa? Ini Pak. Dandi. Ini ada yang mau? Aku coba dulu ya. Ini Pak. Ini Pak. Itu sudah diambil ya. Ah, itu kepanjang banget. Gak bisa Wah, nanti. itu Mas. Mas Kupar loh. Aman ke telinga mah. Nggak ada yang dianu kan? Bapak. Angkat cuma Pak. Paling malam. Angkat jumpa sama dulu aku tuh. Pakai kanan sekat. Oh ini ada Pak. Oh, ini ada nih. Ayo Dandi. Ini ya. Ya Pak. Awas Pak kalau induknya bisa. Bahaya Pak. Ini yang mana Pak? Ini Pak sudah Pak. Wah. Bisa Kak? Bisa Kak Pak? Awas Pak. Pak ini yang mana Pak? Kenapanya Pak? Manisnya. Sedikit aja rasanya. Ini nah Pak, ini. Mungkin ini lebih manis Pak ini. Coba. Ini Pak, ini lebih manis mungkin ini. Lagi Pak. Bisa nggak kalau pakai itu besar? Makan induknya juga. Iya Pak, masuk induknya juga. Masuk Kak? Wah bisa. Gimana Pak rasanya? Manis gila, manis banget. 100.000. Nggak kecut Kak Pak? Nggak? Nggak kecut? Masa nggak kecut Pak? Banyak manisnya. 100.000 Pak. Kembali sudah. Nah, tambah lagi kalau begitu Pak. Halo, kita udah mengunjungin tadi sempat diskusi sama petani madu klulut. Tadi juga sudah sempat nyoba manis, alami, luar biasa, mantep ya. Jadi kalau kita lihat tempatnya cukup banyak. Tadi bapaknya bilang 1 bulan itu 30 liter ya, 1 bulan 30 liter. Jadi kira-kira kalau seandainya tadi berapa mili tadi itu harganya 150 sampai 200, estimasi per bulan dia pendapatannya kurang lebih 24 juta. Sangat menjanjikan, sangat ekonomis kalau ini dikembangkan. Jadi buat masyarakat, contohnya di Lingkar Tambang ini bisa dibudidayakan. Jadi madu klulut sangat potensi. Nggak ribet proses pengelolaannya. Hanya tinggal per bulan dirawat, di maintenance, udah panen. Jadi dalam satu log ini rata-rata penghasilannya bisa 4 liter sekali panen. Jadi luar biasa. Ya, jadi kalau seandainya kita rata-rata per bulan pendapatannya 20 juta, luar biasa. Ya, bisa dikembangkan. Jadi jangan ragu kalau misalkan teman-teman mau coba atau mau melihat atau mau belajar, jangan ragu-ragu. Datang ke Desa Tani Harapan. Jadi ini merupakan desa binaan atau kelompok tani yang dibina oleh PT Kutai Energi. Mungkin itu dari saya. Saksikan terus perjalanan kita selanjutnya. Kita akan ke lokasi tambang di PT Kutai Energi.